Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setengah dari bulan Ramadan sudah kita lalui dan masih ada setengah lagi di hadapan kita. Kita patut bersyukur Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk memasuki bulan Ramadan, yang dalam hadis di Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan tentang dua orang dari Bani Qudha'ah yang masuk surga, yang satu lebih duluan dari yang lain karena yang satu berusia lebih tua 1 tahun, sempat puasa Ramadan, masih sempat mengerjakan 6.000 rakaat sholat wajib dan sekian rakaat sholat sunnah. Ternyata hal tersebut menjadi penyebab yang bersangkutan masuk ke dalam surga. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, masih terkait dengan hadis tersebut, ketika sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan tentang mimpinya, bahwa beliau melihat dalam mimpi tersebut melihat surga dan melihat dua orang dari Bani Qudha'ah yang masuk surga, dan salah satunya masuk surga lebih duluan dari yang lain, dan penyebabnya karena puasa Ramadan, sholat wajib 6.000 rakaat dan sholat sunnah sekian rakaat. Yang perlu kita cermati di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan semangat fastabiqul khairat. Ketika yang satu masuk surga lebih dulu dari yang lain, dan Thalhah menceritakan dan mengatakan, fata'ajjabtu lidzalik, saya merasa heran dengan hal tersebut. Ada yang meninggal belakangan, meninggalnya biasa, justru mengalahkan yang mati syahid di jalan Allah SWT. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum sudah menjadi tradisi mereka semangat untuk selalu menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Sebenarnya dalam syariat kita sudah diajarkan hal seperti itu. Kita bisa lihat pada beberapa ayat, hadis, bahkan doa. Salah satu doa yang sering kita baca atau paling tidak biasa kita dengar adalah doa kita memohon kepada Allah SWT supaya kita dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di bagian akhir doa tersebut ada kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan cuma sekedar yang penting jadi orang bertakwa, padahal kalau kita menjadi makmum bagi orang yang bertakwa itu sudah merupakan kemuliaan dan itu sudah merupakan kunci masuk surga. Tapi tidak dirasa cukup hanya jadi makmum bagi orang bertakwa, dan doanya minta sesuatu yang lebih mulia dan lebih tinggi, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa, yang berada pada posisi dan derajat lebih tinggi daripada sekedar jadi makmum. Suatu hari pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga ditanya, maukah anda ini masuk surga seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar? Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong. Jadi artinya satu rombongan masuk, satu kelompok masuk, kelompok berikutnya masuk, digiring masuk ke dalam surga. Ternyata di luar dugaan Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mau, padahal ini masuk surga. Jadi bagi kita masuk surga dengan cara seperti apapun itu sudah merupakan kemuliaan. Yang penting masuk surga, meskipun ada yang lebih mulia dari itu.
Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merasa tidak cukup dengan hal tersebut. Lalu beliau menyatakan, beliau memilih untuk menjadi orang yang disebutkan dalam Al-Quran wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Ini merupakan sebuah kemuliaan. Jadi bukan orang bertakwanya yang digiring ke dalam surga, masuk ke dalam surga, tapi justru surganya yang mendekat. Ini berarti ada orang-orang pilihan yang mendapatkan kedudukan begitu mulia sampai-sampai surganya yang didekatkan kepada orang yang bertakwa. Dan Ibnu Abbas mengatakan, saya memilih cara yang kedua tadi. Semuanya mulia, tetapi ada yang lebih mulia. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita yang semua sama dalam kebaikan, kita bersaing. Tetapi ada di antara kita yang memilih untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Kalau pintu kebaikan yang begitu banyak, kita semua ketahui bahwa memang ada orang-orang yang Allah bukakan pintu kebaikan di satu sisi, tidak dibukakan di sisi yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan dalam suratnya ketika beliau dikirimi surat oleh saudaranya Abdullah Al-Qamari yang tinggal di Mekah. Beliau tinggal di Madinah. Saudaranya ini mengajak Imam Malik untuk berhenti mengajar dari Masjid Nabawi, pindah ke Mekah, lalu memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Lalu beliau menyatakan dalam suratnya setelah menyampaikan hamdalah dan sholawat, beliau menuturkan, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Kita semua ketahui rezeki orang berbeda-beda. Nah, amal juga demikian. Farubba rajulin futihalahu fis sholati walam yuftah lahu fis shaum. Ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Wa akhar futihalahu fis shadaqati walam yuftah lahu fis shaum. Yang lain, ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Puasa yang dikerjakan hanya puasa Ramadan yang wajib. Jarang sekali mengerjakan puasa sunnah. Tapi kalau diajak mengerjakan ibadah sunnah yang wujudnya harta, sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain, dengan ringannya dia menyisihkan, bahkan bisa jadi dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu kata Imam Malik, wa akhar futihalahu fil jihad. Ada lagi yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat jihad. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malul bir. Tapi mengajar, menyebarkan ilmu juga merupakan salah satu amal kebajikan yang mulia. Lalu beliau menutup suratnya dengan mengatakan, wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa bir. Saya berharap kita semua sama-sama dalam kebaikan. Anda yang berada di Masjidil Haram dengan ibadah-ibadah yang bisa Anda lakukan, silahkan teruskan. Tapi kami yang berada di Masjid Nabawi, kemudian juga kaum muslimin yang berada di tempat yang lain, juga mencari peluang-peluang amal dengan caranya masing-masing yang Allah bukakan. Hanya bagi kita yang berada di masjid kita ini tidak bisa mendapatkan pahala sebesar yang di Masjidil Haram untuk sholatnya, tapi kita masih punya peluang amal-amal yang lain. Disinilah kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, selain ragam amal yang Allah sediakan, ada yang berikutnya adalah persoalan bagaimana kita menjadi yang terdepan, menjadi orang yang melakukan amal tersebut, berusaha untuk menjadi yang tercepat, terdepan, paling awal mengerjakan amal-amal tersebut, dan bukan menjadi orang yang belakangan. Sekali lagi, meskipun orang yang mengerjakan belakangan juga mulia, meskipun orang yang mengerjakan amal soleh tersebut terlambat dari yang lain, tetap mulia, karena ini membandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat, beliau kumpul dengan para sahabatnya, lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir. Pertanyaan pertama,
man asbaha minkumul yauma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Pertanyaan ini diajukan di luar Ramadan. Pertanyaannya diajukan di luar Ramadan, bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Abu Bakar lalu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Artinya Abu Bakar mengatakan saya yang puasa. Pertanyaan kedua, man ada minkumul yauma maridun. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Pertanyaan untuk semua. Lagi-lagi Abu Bakar yang jadi orang yang terdepan dalam amal soleh kemudian menyatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Pertanyaan ketiga, man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan fakir miskin? Pertanyaan untuk semua. Dan Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, saya. Pertanyaan keempat, man atba'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah, hadir di pemakamannya sampai dengan selesai pelaksanaan pemakaman? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kita bisa lihat di sini Abu Bakar menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW menyatakan man asbaha minkumul yauma sha'iman, siapa yang pagi ini puasa. Pertanyaan siapa yang pagi ini puasa bisa menjadi indikasi bahwa Abu Bakar dan para sahabat ditanya pada saat itu pertanyaannya masih pagi. Dan 4 pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh Abu Bakar ketika masih pagi. 4 amal yang semua kita bisa mengerjakan. Tapi ada di antara kita yang menundanya sampai siang, sore, bahkan malam, atau bahkan tunda sampai besok. Ada teman kita yang sakit, bisa dijenguk sekarang, bisa dijenguk nanti, siang, sore, atau malam. Tapi kadang ada yang menunda sampai besok baru dijenguk. Nah, Abu Bakar bukan tipe orang yang seperti itu. Beliau ketika melihat peluang bisa dijenguk sekarang, beliau lakukan sekarang. Ada fakir miskin yang bisa dibantu sekarang, dibantu sekarang, dan tidak ditunda sampai besok. Inilah yang dinamakan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bukan sekedar mengerjakan kebaikannya dengan ragamnya yang luar biasa banyaknya, tapi juga menjadi yang terdepan. Kita bisa melihat kata kuncinya fastabiqu. Kata fastabiqu, akar katanya sama dengan musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan, artinya berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa menjadi yang duluan, menjadi yang tercepat. Dan jadi doanya kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, imam dalam kebaikan. Nah, ini salah satu pelajaran penting dari hadis tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam hadis Talha bin Ubaidillah ketika mimpi kemudian menceritakan kepada Rasul SAW, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tradisi dalam Islam yang sudah muncul sejak generasi awal, generasi pertama. Yang kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan cara yang telah menjadikan baik generasi pertama. Yaitu apa? Tradisi untuk mereka menjadikan adanya orang yang dijadikan rujukan dalam beragama, dijadikan rujukan ketika menemukan masalah-masalah. Rasulullah SAW saat itu dijadikan rujukan ketika ada sahabat punya pertanyaan, termasuk ketika memerlukan tafsiran mimpi. Mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW. Kadang pertanyaan yang diajukan nampak terlihat sepele, tapi justru bagi kita penting, karena
ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut masuk sampai pada hal-hal yang sangat detail, akhirnya jadi panduan bagi generasi sampai akhir zaman. Ada suami istri bertengkar, lalu sang istri mengatakan, ini nggak bisa kita selesaikan sebelum kita datang menemui Rasulullah SAW dan kita minta keputusan beliau. Dari situ kita dapat pelajaran bahasan fikihnya sampai ke zaman kita sekarang. Dari pertanyaan, dari dialog antara suami istri dengan Rasulullah SAW, dari dialog dari seorang istri yang mengadukan tentang suaminya dengan Rasulullah SAW, mengadu tentang persoalan rumah tangganya, yang akhirnya kita mendapatkan begitu banyak detail-detail persoalan rumah tangga, persoalan kehidupan bermasyarakat yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang punya otoritas seperti ini di setiap zaman perlu terus dipertahankan, karena mereka lah yang akan mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Karena salah satu sifat dan karakternya fikih adalah bersifat dinamis. Bersifat dinamis karena akan ada masalah-masalah baru yang berhubungan dengan fikih yang dulu belum pernah ada. Banyak buku-buku klasik membahas fikih di zamannya. Maka buku fikih sekarang juga membahas fikih yang pada bagian-bagian tertentu menyesuaikan dengan zamannya. Yang dulu belum ada, sekarang muncul dan ada. Ini sekarang muncul masalah baru, masalah yang baru muncul ada yang berhubungan dengan thaharah, sholat, puasa, sampai ke bahasan-bahasan yang berhubungan dengan muamalah. Berapa banyak bahasan fikih yang sekarang muncul, dulu belum pernah ada. Seorang suami menyatakan dia mencerai istrinya di akun Facebooknya. Pertanyaannya, apakah jatuh talak? Ketika suami menyatakan itu, tidak langsung kepada istrinya, tapi disampaikan di publik di akun Facebooknya. Makanya membutuhkan jawaban, dan di situ kita merasakan bagaimana kehadiran orang-orang yang paham untuk membantu menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul selalu dibutuhkan setiap zaman. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran dari hadis Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz 14 halaman 126. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.